Kembar mayang adalah sepasang rangkaian hiasan dari beberapa daun dan bunga. Kembar mayang dipercaya sebagai bagian dari sebuah ritual, sebuah sarana pada temu pengantin Jawa. Maknanya sebagai lambang terbentuknya keluarga baru, atau mengantarkan seseorang pada kehidupan baru di dalam masyarakat, sehingga diharapkan orang yang bersangkutan dapat berbakti dan berdharma kepada masyarakat. Kembar mayang berarti juga terlepas dari suatu keadaan atau status seseorang, yaitu gugur status kegadisannya atau gugur status jejakannya, karena keduanya sudah diikat dalam satu perkawinan dan sudah meningkat kedewasaannya. Kembar mayang sebagai simbol berakhirnya masa lajang calon pengantin. Bahan-bahan yang digunakan dan makna simbolis yang terdapat dalam pembuatan kembar mayang antara lain: pertama, daun pohon beringin. Dalam adat Jawa, pohon ini disimbolkan sebagai lambang perlindungan yang teduh, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu janur. Janur atau daun kelapa yang masih muda berwarna kuning merupakan elemen yang menonjol pada rangkaian kembar mayang. Janur melambangkan manusia sebagai insan yang memancarkan kebahagiaan, kemegahan, dan keindahan untuk melangsungkan pernikahan. Bahan ini tidak dipasang seutuhnya, tetapi dihias dengan bentuk-bentuk yang mempunyai makna di dalamnya. Bentuk pertama yaitu keris. Keris adalah senjata tradisional khas Jawa yang dulunya digunakan sebagai alat perlindungan diri. Fungsi ini pula yang tersirat dalam keris-kerisan berbahan janur sebagai simbol bahwa manusia harus mawas diri, menjaga diri, dan berpikir tajam. Pecut yang terbuat dari janur menyimbolkan manusia sebagai pribadi yang optimis, kreatif, tidak boleh lengah, dan punya kemauan yang tinggi. Bentuk ketiga yaitu walang-walangan. Hewan ini identik dengan karakternya yang lincah dan suka melompat ke sana kemari. Karakter inilah yang menginspirasi pasangan pengantin agar memiliki sifat yang lincah dalam berperilaku maupun berpikir. Keempat, bentuk burung yang melambangkan kesetiaan, dan bentuk payung bermakna pengayoman. Bahan selanjutnya yaitu mayang, yang merupakan tandan bunga tumbuhan jenis pinang atau jambe yang belum mekar. Selanjutnya yaitu daun andong, bermakna untuk menjaga sopan santun terhadap sesama. Daun puring menyimbolkan harapan dalam kehidupan rumah tangga pengantin dapat saling menahan amarah. Bahan selanjutnya yaitu pupus daun pisang, dan yang terakhir batang pohon pisang atau debok. Berdasarkan kebiasaan dari masyarakat di daerah tempat tinggal saya, pihak yang mempunyai hajat mengumpulkan sanak saudara, tetangga dekat, dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungannya. Orang yang mempunyai hajat biasanya mengutarakan kepada undangan bahwa ia akan mengawinkan anaknya. Proses pembuatan kembar mayang dilaksanakan pada malam hari, yaitu malam Midodareni atau malam sebelum upacara perkawinan berlangsung. Tetapi sekarang pembuatan kembar mayang terkadang dilakukan pada pagi hari dan langsung dilanjutkan dengan proses nebus kembar mayang. Tutur Mbok Riani, dukun temanten di desa saya. Pembuat kembar mayang dipimpin oleh seorang sesepuh desa atau dukun temu temanten yang dikenal dengan Mbok Riani di desa saya. Beliau merupakan seseorang yang mempunyai wawasan dan keterampilan untuk membuat kembar mayang.
pada prosesnya dibantu oleh cantrik, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat kembar mayang, yang pada umumnya mereka adalah orang yang sudah menikah. Pembantu pembuat kembar mayang ini jumlahnya bisa 4 orang, 5 orang, atau 7 orang, tergantung pada sumber daya manusia pembuat kembar mayang yang terdapat di lingkungannya. Orang yang memimpin pembuatan kembar mayang tersebut harus benar-benar sesepuh desa. Kembar mayang dalam wujudnya adalah sebentuk bunga imitasi yang batangnya dibuat dari depok atau batang pohon pisang. Batang tersebut dibalut dengan anyaman janur atau daun kelapa muda. Dengan bentuk anyaman menyerupai kelopak mahkota bunga. Di atas kelopak tersebut ditancapkan daun-daunan seperti daun beringin, daun andong, daun puring, dan beberapa bunga hiasan lainnya. Pada puncak mahkota bunga diberi hiasan tiruan burung yang juga dibuat dari anyaman janur. Tebus kembar mayang biasa dilakukan pada malam hari Midodareni. Biasa juga disebut malam pengarip-arip, 1 malam menjelang hari pernikahan. Seringkali nebus kembar mayang dilakukan pada waktu sekitar pukul 9 malam ke atas hingga pukul 12 malam. Meskipun demikian, di beberapa daerah ada juga masyarakat yang melaksanakan nebus kembar mayang tepat jam 12 siang. Personil yang mendukung ritual berjumlah sekitar 7 orang, minimal 5 orang. Seorang berperan sebagai Kiai Tugu Sejati, seorang berperan sebagai Kiai atau Nyai Saroyo Jati, 2 orang sebagai penggendong kembar mayang, 2 orang sebagai cantrik Kiai Tugu Sejati, dan seorang sebagai pembawa payung yang memayungi kembar mayang. Orang yang diberi kepercayaan nebus kembar mayang adalah orang yang ditunjuk oleh tuan rumah. Umumnya, penunjukan personil didasarkan pada kemampuan menguasai tembang Macapat, yaitu puisi Jawa yang cara penyajiannya dengan dilakukan, kemampuan berbahasa Jawa yang baik, kemampuan spiritual dan teatrikal untuk tokoh Kiai Tugu Sejati. Sementara untuk tokoh yang lain kebanyakan didasarkan atas pertimbangan hubungan keluarga dan kemampuan teatrikal. Tebus kembar mayang biasa diiringi beberapa gending, komposisi musik Jawa, dan Macapat. Gending yang biasa mengiringi yaitu gending Kebogiro untuk mengiringi keluarnya rombongan Saroyo Jati, dan gending boyong untuk mengiringi rombongan Saroyo Jati menuju tempat pelaminan setelah penebusan. Sementara Macapat yang biasa dilantunkan dalam penebusan kembar mayang yaitu Kidung Dandang Kulo Rumekso ing Wengi dan Pangkur Singgah-singgah. Tamu-tamu yang hadir dan menyaksikan nebus kembar mayang adalah tetangga dan saudara yang punya hajat. Mereka diminta hadir untuk menemani tuan rumah untuk melean atau berjaga untuk tidak tidur dalam rangka persiapan resepsi. Kembar mayang dan upacara penebusan kembar mayang merupakan ritual adat atau tradisi adat yang masih dilakukan dan tetap dilestarikan pada acara pernikahan adat Jawa, terutama di daerah tempat tinggal saya, yaitu Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtayuda, Malang. Tradisi ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi ritual, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu dan pengambilan makna yang ada di dalamnya. Juga untuk melestarikan tradisi agar tidak tertelan oleh zaman. Di kembar mayang biasa yo foto nasibu, tapi aku rasa jelas foto aja ngomong cara Malang cara pinggir
yang penting tujuane niatku karo sak ponakmu kabeh gaekno rumce anane Mbak Setaman tentang koncowarno sing dirunci dadi Mbak Setaman Mbak Mayang kanggo membagi karepe anakku si Petek Sela sing mampu ono ndek nabi yang bangun lapi terus jalan muka-muka bangsa kinayunan rajo jadi kaki minyan kaya dene kaki minyan bangsa pinaringan rajo kapan selamat akhirat jadi terima kasih mawon onone Mbak Setaman Mbak Mayang sing aku kok Mbak Setaman wis rampung oleh raket racik noto tanpa selangke kalau kowe kula wis pasrah dan kula mboten saged Mbak Setaman Mbak Mayang semuanya normal Allah supaya pinaringan karah jan anggene urip-uripan jadi keluarga sing dan oleh dan oleh dan muka ganti rumpeni Mbak Setaman Mbak Mayang nopo sing digayuh Sela bangsa pinaringan luyan suke rezeki suke bahagia suke langgeng panjang sehat lan muga kabeh sing nulungi sampean ya mesti ana kembang mayang iki. Mulane gagar mayang ya kudu ana kembang jambu. Terus lan niku napa? Godhong sing ijo-ijo. Iya, ringin. Ringin. Iya. Ringin andong puring. Ringin andong puring. Terus tebok. Bob. Terus pupusé gedang. Pupuse? Iya. Pupuse Sing anu gedang. kali. Sing kae cokol. Oh. Godhong telu. Temu kan manten lanang lho gawe papat. Kok manten lanang teko dikekno manten lanang loro. Lah kok terus itu sing loro ndek manten wedok, sing loro ndek manten lanang. Ndak. Iku kok kudu di ijoli-jolo ngono ku kudu apa Oma? Lha ya syaratnya kudu. Oh, syaratnya kudu ngono. Tekok lanang nang wedok. Iya. Teko lanang nang wedok, teko wedok nang lanang. Ana artine apa enggak takon? Terus kaitane yang kayak kembang mayang iku ya. Kayak kembang mayang, tadi kayak kembang mayang nebusi, mari nebusi, terus temu manten. Pas nebusi kembang mayang niku wau syaraté napa mawon selain kembang mayang wonten napa jenang abang. Lho lek syaratnya apa jare sing duwe kae awake dhewe kok